Ustaz, Anda mau tanya, tadi Ustaz menyebutkan bahwa sesama muslim tidak boleh mencela, merampas harta orang muslim. Tapi Anda mempunyai kerabat yang suka sekali membuka aib dan menyebarkan aib keluarga Anda kepada orang-orang. Bagaimana sikap yang harus kami lakukan? Kami bisa memaafkan tapi celaan-celaan mereka sungguh tidak bisa dilupakan. Kami menghindari bertemu mereka karena kalau bertemu pun mereka hanya menzalimi kami. Apakah sikap yang kami lakukan salah? Baik, kalau ada orang-orang di antara kerabat kita yang jahat seperti ini, kita boleh menjaga batas atau membatasi hubungan, tapi bukan memutusnya. Dan kita membenci sekali lagi perilaku itu saja. Jangan dinilai semuanya buruk orang itu. Kenapa sih ada kebaikannya? Tapi kami lupa, berat Ustaz melupakan celaan-celaannya. Ya itulah waswas syaitan. Disitulah peran iman kita, gitu kan? Seorang mukmin itu tidak akan dia biarkan hatinya rusak dengan celaan-celaan orang. Karena celaan orang itu hanya ucapan kok. Sama dengan pujian. Sepanjang lidahnya saja, kamu jelek, sudah selesai. Anggap aja angin lalu. Dia mau bilang jelek, terserah, saya tetap gagah, kan gitu. Bisa saja kita berkata begitu. Saya tetap cantik, saya tetap begini. Kita percaya Allah ciptakan saya begini dengan cara baik, sudah. Nggak ada sesuatu yang harus berbekas kok sebenarnya, gitu kan? Lain kalau pisau diiriskan ke badan, jasad kita rusak mungkin. Tetapi kalau seandainya hanya kata-kata saja, tidak ada sesuatu yang perlu diperdulikan. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan kepada kita agar atau mengajarkan bagaimana menghadapi orang seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang beriman itu hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah, ibadur rahman namanya, gitu kan? Mereka yang kalau melewati orang-orang jahil, kata ulama tafsir, jahil adalah suka mencaci maki, suka mencela, suka menilai buruk penampilan seseorang, gitu kan? Maka mereka berkata salama, artinya udah ngomong terserah kamu deh, nggak usah peduli, biarin aja, tetap aktivitas kita sehari-hari. Kita biarin Raqib dan Atid mencatat kebaikan-kebaikan saja. Dia mau cerita terserah dia, hubungan dia dengan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus tahu ya, tadi saya sudah jelaskan ada qadar ya, ada qada dan qadar. Subhanallah, kejahatan itu juga Allah ciptakan sebagai qada. Allah ciptakan kebaikan dan keburukan, gitu kan? Dan perlu kita ketahui juga punya qadar. Subhanallah, kejahatan juga punya qadar loh. Kalau dia meninggal, selesai kejahatannya. Atau kata ulama minimal per hari itu ada berhenti kejahatannya. Misal dia jahat dari pagi nih, pasti ada saatnya dia letih, dia jenuh, dia berhenti ke kamar mandi, dia berhenti makan, dia tidur, berhenti kejahatannya, ada kadarnya itu. Kadang-kadang Allah SWT malah menghukum dia kalau dia sudah berlebihan. Mungkin dia meninggal tiba-tiba, mungkin dia jatuh, mungkin dia ini, mungkin dia itu. Banyak hal. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Kita punya Tuhan Allah SWT dan semua sudah sesuai dengan kadarnya. Ada saatnya dia akan berhenti. Dan pada saat sekarang Anda akan mendapatkan pahala sabar. Ingat ya, pahala amal yang besar sekali adalah sabar. Kata Allah SWT, wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Surga itu tidak akan didapatkan kecuali bagi orang-orang yang sabar. Dan surga tidak akan didapatkan kecuali orang yang memiliki nasib yang baik. Allah mempertemukan antara nasib yang baik dan masuk surga dengan mudah adalah orang yang sabar. Dan sabar kapan dibutuhkan? Kalau cobaan sedang datang, ya kan? Disitulah cobaan, disitu dibutuhkan, disitu kita akan panen pahala sabar. Lagi ada masalah, kita hadapin dengan tenang, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar mencari jalan keluar seperti itu.